Hello guys, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Vancouver. Saya Martini Chang, selaku Direktur dari Education Overseas Services atau yang lebih dikenal sebagai dengan sebutan EOS, sangat cukup bangga dan sangat senang menjalani pekerjaan ini demi membantu para dreamer yang ingin mewujudkan impiannya mencapai tujuannya untuk studi di luar negeri, terutama di Kanada. Nah, tentunya dengan standar prosedur yang harus dipenuhi juga ya. Nah, kali ini teman-teman, saya kedatangan tamu spesial dari Vancouver. Beliau adalah presiden dari Wells Young Institute, sebuah private college di Kanada. Wells Young Institute sendiri telah berdiri cukup lama, teman-teman, yaitu sejak 2014. Dan sejak saat itu, selalu berusaha mengembangkan kurikulum yang terbaik untuk para muridnya. Nah, lebih lanjutnya langsung aja yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Internationally recognized as a premier global tourism destination due to its abundant natural beauty, Vancouver, British Columbia also hosts a booming economy. Nah, oke, setelah kita menyimak video yang tadi mengenai Wells Young, saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, dan terutama terima kasih juga untuk Pak Hari yang sudah menyempatkan waktunya untuk Zoom ini terselenggara dengan baik. Oke. Sekarang saya langsung aja perkenalkan Pak Hari, pendiri dan sekaligus Kepala Sekolah Wells Young Institute. Oke, silakan Pak Hari, kemungkinan bisa sedikit diceritakan awal mula sejarah berdirinya Wells Young Institute dan mungkin juga sedikit biografi dari Pak Hari sendiri. Terima kasih Bu Martini, selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir ya, terutama dengan Ibu Martini dan terutama EOS ya, yang telah mengadakan event ini. Saya mengucapkan terima kasih ya. Ini seperti Ibu Martini, saya akan menceritakan asal mula Wells Young ya, dan bagaimana biografi saya bisa memulai sekolah ini. Saya di Kanada sudah 19 tahun. Saya mulai datang ke sini itu tahun 2003 ya. Tahun 2003. Jadi di sini 18 atau 19 tahun. Saya memulai college di Kanada, di Vancouver. Wells Young berdiri sejak tahun 2013, tetapi sekolah itu mulai menerima student tahun 2014. Ya, jadi Wells Young sendiri mulai registered as a school itu tahun 2014 April. Dan sampai 2014 kita mendapatkan akreditasi tahun 2015 kalau enggak 2016 ya. Itu soalnya ada peraturan pemerintah, akhirnya kita mendapatkan akreditasi 2016 dan itu program awal yang kita miliki adalah hotel 4 program perhotelan. Dan sejak tahun 2016 itu kategori sekolah kita menjadi kategori paling atas untuk private school, yaitu yang lulusannya semua baik, mendapatkan pekerjaan, terus soalnya setiap anak yang lulus dari sekolah di Kanada itu kita harus melakukan report ke pemerintah, mereka bekerja di mana, mereka pulang ke negaranya, atau bekerja apa di negaranya. Dan Wells Young tidak ada drop out, studentnya good standing,
terus programnya financially stable, semua itu kita mendapatkan kategori 1 setelah akreditasi tahun 2016 sampai saat ini. Kita sekarang mempunyai di samping program perhotelan, kita ada program bisnis, customer service, web app development, dan digital marketing. Wellsiang sendiri, kenapa saya mendirikan Wellsiang, itu bermula, saya datang ke Vancouver itu tahun 2003 ya, umur pada saat itu saya lulus SMA, mulai ke Vancouver. Saya lulus SMA ke Vancouver, terus saya mulai bekerja di sekolah itu tahun 2005. Pada saat itu cuma diperbolehkan student untuk bekerja di sekolah. Sejak tahun 2005 saya berkecimpung di dunia pendidikan dan saya bekerja di banyak bidang, ada bidang pertambangan, ekspor impor, dan akhirnya tahun 2012 saya putuskan untuk membuka sekolah dengan tujuan membantu anak-anak yang seperti saya dulu. Soalnya waktu dulu saya di Vancouver itu saya tidak ke public school kan, saya ke private school. Dan biaya sekolah di Kanada ini sangat mahal. Di samping itu pun juga, dan anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan di Vancouver ini sangatlah susah ya, pekerjaan apalagi pekerjaan yang kita mau, atau pekerjaan sesuai bidang kita. Jadi anak-anak yang di Vancouver ini, atau saya waktu itu mendapatkan pekerjaan sangat susah, karena saya dari private school, dan kedua, untuk kesempatan bekerja itu lebih diprioritikan Canadian ya, untuk jabatan yang di kantor ya. Jadi tahun 2013 saya memutuskan saya ingin mentraining student sesuai dengan standar saya, dan sebelum saya membuka sekolah, saya bertanya, minta support untuk beberapa hotel seperti Shangri-La, Sheraton. Saya bertemu, adakan meeting dengan GM-nya. Saya bertanya apakah mereka bakal support saya jika saya membuka sekolah. Akhirnya mereka mensupport, dan waktu saya membuka sekolah, sekolah saya diperuntukkan khusus anak-anak yang untuk ekonomi menengah atau ya dengan budget pas-pasan, dan dengan tujuan mereka bisa tetap bersekolah dan bisa lulus dan mendapatkan bimbingan. Setelah lulus mendapatkan bimbingan, maksudnya pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Jadi sekolah ini didirikan karena pengalaman saya pada saat itu benar-benar karena sangat susah untuk biaya sekolah dan untuk beradaptasi, dan untuk pekerjaan tidak sesuai apa yang saya mimpikan. Jadi karena itu saya mendirikan sekolah ini untuk membantu anak-anak yang keadaannya sesuai dengan saya dulu. Jadi itu singkatnya tentang Wellsiang. Nanti untuk informasi lebih lanjut dari kalian. Iya, terima kasih banyak Pak Hari. Kalian nih kerjasamanya ya guys, jadi untuk mute speakernya nanti supaya bisa semuanya mengikuti dengan baik. Dan tentunya kalau kalian mau bertanya langsung dengan Pak Hari, kalian bisa langsung drop chat di box, nanti saya bacakan, dan nanti tentunya akan dipilih 5 pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan ke Pak Hari untuk dijawab langsung. Jadi untuk berdiskusi langsung. Oke, udah cukup banyak pertanyaan ini Pak. Nah, oke. Good morning, sir. Mengenai jurusan Hospitality Management, apakah belajarnya face to face atau online? Mungkin untuk pandemi ini gitu. Ini saya jawab ya pertanyaan pertama ya, Bu Martini ya. Untuk jurusan Hospitality, apakah belajarnya face to face atau online? Pada saat ini kita perkuliahan kita online ya. Jadi untuk September, setelah kita melalui fase vaksin kedua, dan kita masih was-was ya dengan varian yang baru ya. Jadi kita sistemnya ganti dengan tidak seperti traditional school dan tidak fully online. Jadi kita mulai September
nanti kita ganti program kita adalah online, tetapi tiap satu semester untuk tiap mata kuliah atau each courses kita bakal mengadakan meeting tatap muka at least 1 kali, dan itu tidak diadakan di kelas, tapi kita variasikan untuk diadakan di hotel atau di restoran atau di tempat terbuka, lebih ke student activity. Dan untuk program kita mulai September, kita lebih konsen ke group project atau ke student project. Jadi tiap kelas, tiap minggu akan diadakan project 1 jam dan group discussion. Jadi kita ganti dari sistem tradisional yang awalnya dulu kita di kelas duduk 4 jam, sekarang kita ganti online. Dan setelah online selama 1 semester untuk tiap mata kuliah, guru akan mengadakan event di luar, yaitu kita harus berkumpul tatap muka, face to face, mungkin ada undangan atau biasanya guru mengadakan ke winery, atau itu untuk program perhotelan ya, atau di hotel. Jadi kita tetap ada tatap muka, tetapi tidak sering seperti dulu lagi. Soalnya kita tidak mau nanti jika murid-murid kita kan adult student ya. Jadi kita tidak mau pada saat nanti satu anak kena COVID, satu sekolahan kena COVID semua. Jadi kita prevent untuk hal itu terjadi. Kita membuat sistem kita lebih modern, lebih fun, sistem online tatap muka, dan kita bakal mengadakan banyak event untuk tiap semester. Jadi kita sudah diskusikan minggu ini dengan current student, bahkan untuk anak-anak co-op atau yang non-co-op, mungkin kita akan adakan event kalau dia approve, kita bisa keluar kota atau barbecue. Kita lebih concentrate ke outdoor event sekarang. Oke, selanjutnya, Pak Hari, kalau di Wales sistem perkuliahannya seperti apa? Apakah full seharian atau hanya setengah hari? Lalu apakah ada summer break atau winter break, Pak? Karena saya nonton di YouTube untuk private tidak ada seperti itu. Sebenarnya summer break atau winter break itu untuk anak high school ya. Jadi walaupun sekolah di private atau sekolah di public school pun summer holiday itu sebenarnya banyak. Waktu saya sekolah di public atau ini sekarang anak-anak yang sekolah di public, mereka summer ambil kelas, soalnya kadang ada kelas yang cuma di offer itu summer aja. Jadi bukan berarti summer itu mereka harus libur, tidak. Sebenarnya summer itu mau libur atau tidak itu keputusan kalian sendiri, memutuskan ambil courses atau tidak. Seperti itu. Dan untuk perkuliahan di private school itu karena sudah terschedule. Untuk satu program, schedule-nya itu sudah fix. Jadi itu makanya anak-anak berpikir tidak ada summer break atau winter break. Tetapi kalau untuk university transfer program ke UBC atau SFU, itu sama seperti di perkuliahan di Indonesia, kalian harus memilih jurusannya sendiri, kelasnya apa, coursesnya apa yang kalian pilih untuk tiap semester. Dan di Indonesia kan juga bisa kalian ambil semester break. Jadi jika kalian mengambil summer holiday atau winter off, itu seperti di Indonesia kalian ngambil semester off. Seperti itu. Dan untuk sistem perkuliahan kita itu, kita lebih gimana ya, tergantung jadwalnya tiap semester berubah. Ada yang kadang setengah hari, ada yang 1 hari penuh, tergantung. Kalau 1 hari penuh itu biasanya 2 courses. Dan kita sih kalau bisa, kita pack schedule-nya dari seperti tahun kemarin itu web app development, kelasnya tiap hari tapi tiap sore dari jam 5 sampai setengah 5 sampai jam 9, 20 jam 1 minggu. Untuk perhotelan dari jam 9 sampai jam 5 sore, Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita sistemnya kita pack agar anak-anak itu untuk 2 hari setengah atau kalau setiap hari, setiap pagi atau setiap malam. Tergantung. Jadwal bisa berubah tiap semester. Seperti kuliah di Indonesia, jadwal kan bisa berubah tiap semester ya. Tapi schedule kita sangat fleksibel untuk anak-anak yang untuk memiliki part-time job ya. Kita perhotelan, schedule lebih weekday dari Monday to Wednesday untuk program perhotelan.
Oke, untuk waktunya masih 17. 17 tahun itu biasanya kalau 17 tahun itu tergantung, kan ada umur 0 sampai 17, umurnya umur berapa? Kalau 17 umur tahun 5 ya ya maksudnya. dependent. Kalau berapa? Umurnya 17, jadi udah Umurnya tergolong 17 international biasanya student ya? anaknya bisa dependent dengan orang tua. Saya tidak tahu ini, soalnya ini di luar kemampuan saya, ini hubungannya dengan visa ya. Jadi Iya, immigration betul, oke. consultant lebih tahu untuk jawaban ini. Tapi setahu saya Iya, kalau umur 17 itu sudah high school, grade 10 atau grade 12, itu mereka biasanya itu lebih baik independent study permit ya. Soalnya kurang 1 tahun lagi Iya. mereka umur 18 sudah adult. Iya, Sudah masuk betul. college. Jadi mungkin apply untuk visanya sendiri ya, Iya, student seperti itu. permit ya. Soalnya 17 Oke. tahun itu sudah grade 11. Grade 11 itu sudah mau mulai masuk college ya, program kelasnya di sini. Bisa ambil Iya. English 101, English 101, terus sama beberapa business course itu biasanya kalau grade 12, grade 11 itu. Oke, jadi teman-teman, untuk pertanyaan yang seputar mengenai PR atau seputar visa, itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke tim EOS saja. Jadi untuk pertanyaan ke Pak Hari yang seputar sekolahan aja ya guys ya, sama seputar program. Oke. Jadi jadi untuk pertanyaan seputar yang di luar tersebut saya nggak bacakan ya. Lalu ini, selamat malam Pak Hari, saya mau bertanya, apakah ada tes masuk yang harus dilakukan jika ingin studi di Wellsiang? Selain itu harus memilih jurusan apakah Selain itu, untuk memilih jurusan apakah harus berbeda dengan experience work yang sudah kita punya sebelumnya? Terima kasih. Sebenarnya ya, untuk masuk tes itu ada tes, yaitu English test. Kan ada IELTS requirement atau TOEFL. Tetapi IELTS dan TOEFL kan juga mahal ya, dan take time untuk register. Wellsiang sendiri mempunyai tes. Tes kita itu memakai Pearson test. Saya tidak tahu, Ibu Martini kemarin bilang Pearson testnya itu seperti apa ya, Bu ya? Kalau di Indonesia? Duolingo ya Pak, kurang lebih kayak online Duolingo gitu. Ya. Saya tidak mengerti Duolingo, tapi Ibu Martini bilang seperti Duolingo. Pearson itu adalah publisher atau salah satu program provider untuk textbook dan tes di North America di sini. Jadi kita memakai Pearson untuk tes provider kita. Buat English testnya untuk tes masuk. Terus untuk jurusan, memilih jurusan itu terserah kalian ya, bagaimana. Tapi saya lebih suggest jika jurusannya itu seperti apa yang kalian mau atau kalian cita-citakan. Jadi kalau bisa, itu skill upgrade kalau bisa. Ya. Tidak memilih jurusan asal saya ke Kanada mau ngambil apa aja, tidak tahu mau ngapain di Kanada, asal saya mau ke luar negeri. Jangan seperti itu. Nanti kalau seperti itu, nanti sekolahnya gak karu-karuan. Terus kedua, nanti juga waktu di interview, kalian atau menulis letter of intent, kalian tidak tahu mau ngapain. Jadi sebelum ke sini juga, karena biaya sekolah itu tidak murah, biaya hidup tidak murah, mau berangkat juga susah, lebih baik tahu apa yang kalian mau dulu. Mungkin maksudnya kalau sama dengan work experience-nya atau background-nya itu lebih gampang untuk bikin letter of intent-nya gitu Pak. Wah, itu harus hubungan dengan visa lagi ya itu ya? Iya. Saya tidak bisa menjawab karena di sekolah kita tidak boleh untuk memberi advice untuk visa ya. Kita tidak ada license sebagai immigration consultant. Jadi untuk program yang ada hubungannya dengan past work experience itu juga sangat bagus, terutama untuk skill upgrade. Tapi kalau untuk visa saya tidak tahu. Ya, oke Pak. Ya. Lalu untuk jurusan hospitality berapa jam sekolah per week? Tadi kayaknya udah dijawab ya Pak, Senin ya, bisa sampai tergantung, juga part time ada yang 8 jam sampai 20 jam per minggu. Tapi untuk normalnya itu 20 jam per minggu, 5 courses. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi satu semester itu ada 48 jam. Lalu untuk jurusan hospitality management untuk bachelor atau S2 saya lihat di web ada. Basic 1 dan 2 bedanya apa Pak? Bachelor dan S2? Iya. Itu kok tidak ada saya itu. Lihat di web ada. saya juga heran ini. Nggak ada ya. Ini jadi mungkin untuk di sini diploma. Ini programnya diploma, dan kalau untuk mengambil S1 dan S2 itu
S1 ada di Victoria kalau untuk bachelor. Tapi kalau untuk S2 itu kayaknya ada di University of Guelph untuk hospitality itu di Ontario. Kalau Wales Young cuma ada diploma, 2 years program, 1 year study, 1 years co-op. Dan bedanya untuk basic study level 1, level 2, manajemen level 1, level 2 itu, basic study level 1 adalah diperuntukkan untuk anak-anak lokal atau anak-anak yang ingin belajar untuk short time di Kanada 3 bulan program. Itu basic study level 1. Level 2, 6 months program atau 10 courses. Dan manajemen level 1 itu 9 courses, 9 bulan atau 1 tahun program. Dan untuk level 2 itu 2 years program, 1 tahun teori, 20 courses, dan 1 tahun co-op. Jadi ada anak yang mau ambil 2 certificate, 3 certificate itu tidak masalah. Soalnya basic study level 1, kedua, dan ketiga itu nyambung gitu. Oke, nah ini Jadi cuma upgrade level ya, tergantung berapa lama kalian ingin belajarnya. Itu cuma bedanya untuk length of the program dan jumlah coursesnya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau mau ambil hospitality management, apa bisa langsung yang level 2 plus co-op, apa harus lewatin basic study level 1? Nggak bisa langsung level 2 co-op. Tapi kalau memang mau lebih pendek, mereka yang mau 3 bulan, itu bisa ambil yang basic study level 1. Tapi banyakkan anak-anak ambil yang langsung level 2 plus co-op. Level 2 dan level 1 ya, manajemen level 1 9 bulan, terus biasanya mereka transfer ke level 2 setelah itu. Tapi ambil yang level 2 pun tidak masalah, langsung. Tidak ada restriction. Oke, ya bebas ya jadinya ya, fleksibel ya. Ya. Lalu, selama pandemik belum berakhir, apakah kalau ambil bisnis sekarang lewat online di Indonesia dan untuk program co-op-nya bisa langsung lanjut ke Kanada? Itu tidak bisa, soalnya peraturan sekolah di Kanada ini untuk anak-anak untuk mengambil program untuk sekolah di Kanada, walaupun online, sebelum mereka kelasnya dimulai, mereka harus obtain study permit dulu. Setelah mereka obtain study permit, mereka mempunyai waktu 6 bulan untuk ke Kanada. Jadi dalam waktu setelah visa di-approve, dalam jangka waktu itu 6 bulan mereka harus tiba di Kanada. Kalau tidak, visanya expired. Jadi setelah mendapatkan study permit, itu mereka bisa tetap ambil online di Indonesia, tetapi cuma 3 bulan. Karena ada visa restriction-nya, bukan peraturannya sekolah. Dan visa restriction itu kalau anak-anak itu di programnya harus 50% in class dan 50% online. Seperti itu. Jadi kalau kalian pun mau ambil online di Indonesia cuma maksimum dibatasi waktu 3 bulan. Soalnya visanya atau study permit itu expired within 6 months. Seperti itu. Oke, lalu lanjut ya Pak ya. Ini kita langsung maraton ya Pak, banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya untuk jurusan lain, misalnya bisnis, apakah ada kerjasama dengan perusahaan seperti contoh hospitality tadi kan ada kerjasamanya? Gitu. Ya, kalau bisnis co-op kita melakukan job placement untuk co-op program. Tapi kita suggest kita mulai recommend student untuk bekerja sebelum co-op dimulai, yaitu waktu mereka part-time. Kita mulai melakukan guidance di mana mereka bekerja. Jika mereka melakukan pekerjaan part-time, lebih baik yang ada hubungannya dan sesuai dengan peraturan, tidak bekerja illegal, tidak melakukan something illegal, tetapi kita memberikan guidance untuk mengarahkan student ke arah perusahaan yang related dengan program mereka. Dan untuk menjamin pekerjaan itu, kita menyediakan kalau interview itu 3 interview ya, untuk satu student ya. Biasanya dalam 3 interview itu student bisa keterima. Tapi jika setelah lewat 3 atau 4 interview tetap studentnya tidak mendapatkan pekerjaan, kita biasa suggest studentnya untuk tidak melakukan co-op. Karena biasanya itu untuk anak co-op itu 3 kali interview atau 2 kali sudah keterima ya pekerjaannya.
Dan untuk bisnis Oke. program itu pada saat ini eh, pekerjaannya tidak sesuai yang kalian inginkan ya dalam pandemi ini. Mereka anak-anak koop biasanya memulai dari itu entry level di kantor dulu untuk koopnya. Soalnya kan pengalaman Canadian experience-nya kan belum ada ya. Jadi harus memulai entry level dulu. Seperti itu. Tapi harus berhubungan dengan programnya. Tidak bisa Iya. bisnis co-op di restoran, itu tidak bisa ya. Iya, kalau co-op berarti kan harus linear ya Pak dengan Iya, program yang iya diambil. benar. Kalau Harus untuk part-time sih bebas, cuma disarankan yang linear juga supaya nanti gampang untuk co-opnya, gitu kan ya Pak? betul. Betul, soalnya di sini Nah, paling penting Canadian experience ya. Tapi Canadian sekolah experience, melakukan oke. pengarahan ya. Kita ada bekerja sama juga, tetapi dan bukan berarti anak koop itu bakal keterima di perusahaan itu, juga tergantung interviewnya, tergantung attitude Kinerjanya. kalian, ya. Oke, nah kalau tadi untuk co-op itu kan ada diarahkan dan dibantu placement-nya untuk dari sekolah. Ya. Nah kalau misalnya student untuk cari kerja part-time sebelum co-op, apakah juga bisa dibantu dari pihak sekolah? Biasa bisa kalau umpamanya kita kan sudah ada hubungan dengan industri ya, seperti industri biasanya kita forward resume mereka langsung siapa, biasanya anak-anak yang konsult ke kita untuk pekerjaan itu biasa saya forward ya ke partner bisnis kita ya, anak hotel atau computer science itu biasa kita forward langsung. Tetapi ya begitu, asalkan kalian tidak memilih pekerjaan yang dekat dengan rumah kalian, seperti itu. Tapi biasa kita forward. Jadi beberapa anak itu kita arahkan waktu untuk part-time itu, kalau bisa seperti yang tadi saya bilang, sesuai dengan program, dan itu biasa kita forward resume langsung, tidak menunggu co-op, biasa langsung kita forward. Oh, bagus banget berarti ya. Ya. Dan juga teman-teman untuk program perhotelan ya Bu ya, sepertinya ini ada beberapa hotel dan Vancouver Club, mereka seperti Vancouver Club kita kan ada kelas di situ ya. Itu mereka bakal mengirimkan pengajar ke tempat kita untuk student melakukan training, jadi student bisa siap pakai waktu co-op dimulai. Wow, bagus banget. Iya. Pastinya. Jadi soalnya priority sekolah kita itu adalah anak-anaknya yang di industri ya, itu mereka siap pakai semua. Jadi co-op studentnya pun siap terjun ke dunia kerja yang ada hubungannya dengan sekolah mereka. Contohnya seperti itu. Soalnya kan dalam masa pandemik ini itu ya saingan banyak banget ya, soalnya banyak orang memulainya mencari pekerjaan ya. Jadi kita menyiapkan anak-anak untuk siap pakai seperti itu. Iya, jadi mungkin itu menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman yang untuk bedanya private college dengan public college, yaitu di mana untuk private college itu lebih dipersiapkan untuk kerja di lapangannya. Kita tidak promosikan pekerjaan, jadi bukan ini untuk private college, soalnya kita experience-nya maksudnya. Vocational school ya. Jadi kita lebih vocational school itu adalah skill training programnya Wales. Iya, maksudnya untuk lebih dipersiapkan di dunia prakteknya gitu. Ya, seperti itu. Iya. Lalu Pak, next, terima kasih Pak Hari dan tim EOS. Apakah nanti bisa dibantu co-op yang paid? Oh, itu tadi sudah. Lalu mengenai program co-op berapa per semester? Oh, itu udah include ya teman-teman di tuition fee. Jadi ketika kalian 10.000 Canadian dollar seperti yang selama ini saya infokan, itu udah include dari 1 tahun study dan 1 tahun co-op untuk program hospitality dan bisnis. Lalu untuk IT ada yang 6 bulan co-op dan juga 6 bulan study, di mana itu juga include dari co-opnya. Jika sudah vaksin 2 kali di Indonesia, apakah masih harus ikut karantina di sana? Oh iya, itu peraturan negara. Tetap harus ya. Iya. Iya.
Jadi bukan karena udah vaksin lalu boleh bebas karantina. Ya, Selama ini sih belum ada peraturan baru ya Pak belum ya dari ada, Kanada, masih peraturan tetap yang harus lama. tetap harus karantina ya. Ya, masih ada peraturan lama. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Freddy Chandra, mungkin kelewatan Ya, ini. boleh. Freddy Ini, Chandra. Oh, karena itu related dengan PGWP dan PR Pak. Saya jadi skipin. Lalu yang jika lulusan S1 ekonomi di Indonesia masuk hospitality apa bisa? Kan tadi udah dijawab ya Pak. Selama punya alasan kuat dan bisa state di letter of intent itu bisa saja. ya, Gitu. Jadi kalau tadi udah PGWP menjawab. saya bisa jawab ya Bu ya. PGWP itu Wilsyang tidak ada postgrad work permit, soalnya Wilsyang adalah private school. Dan untuk postgrad work permit itu ada di public school atau degree granting private school. Jadi maksudnya degree granting itu sekolah yang mengeluarkan degree atau S1 atau S2. Ya, Seperti kalau master, private, bachelor. ya seperti kalau private S2 di University Canada West atau apa itu juga ada York University atau apa itu untuk program S2. Itu mereka bisa mengeluarkan postgrad work permit atau yang di LaSalle itu ada S1 design. Dan kalau public school mungkin Douglas College, Langgara, UBC, SFU. Betul Itu sekali. ya untuk postgrad work permit dan minimum peraturannya program yang mereka ambil harus minimum 8 bulan. Atau 1 tahun kayaknya. Kalau 8 bulan sudah termasuk 1 tahun. Itu syarat. Ya, betul. Ya. 8 bulan dapat 1 tahun PGWP. Ya, jadi berhubung Wales yang tidak ada postgrad work permit, private school, kita adanya 1 tahun, 2 tahun program, yaitu 1 tahun di kelas dan 1 tahun co-op atau 6+6 seperti itu. Iya. Dan lalu jika kalian ingin tahu perbedaan co-op di public dengan private, kalian bisa lihat video kemarin saya dengan Elvita udah bahas, lalu saya dengan Ray juga udah bahas perbedaannya. Jadi nanti bisa lihat di situ aja. Lalu next, selamat malam Pak, saya sudah lulus sarjana di Indonesia, saya sangat berminat untuk S2, apakah ada penyetoran ijazah S1, bagaimana prosesnya? Nah ini mungkin saya aja yang menjawab, karena untuk penyetoran ijazah itu ada di pakai WES ya, World Education Service, namanya ECA ya, Credential, Education Credential ya. Nah itu nanti bisa ditanyakan langsung dengan tim EOS, oke, karena ini di luar ranah Pak Hari ya. Lalu, halo Pak, basic saya S1 Engineering, apa yang cocok? Kemudian student dari Indonesia sudah bisa masuk Kanada sekarang ya? Oh, kalau bisa masuk Kanada bisa. Ini banyak student dari EOS juga yang udah mulai. Ya, kita kesana, juga ada gitu. banyak visa yang sudah mulai ke-approve juga ya. Mereka betul berangkat sekali. tapi harus dengan karantina tentunya. Untuk engineer, untuk ambil program terserah dengan studentnya ya, untuk melakukan skill upgrade atau untuk ganti direction. Jadi seperti engineer ya mungkin kalau bisa ya apa yang ada hubungannya untuk upgrade di bisnis atau teknologi seperti itu. Iya, betul. Ya kalian harus bagaimana ya? Harus benar-benar mantap ya, seperti yang saya tadi bilang ya. Saya tidak bisa suggest ambil jurusan apa, nanti saya dari tidak bisa komputer, saya suggest untuk ambil komputer, jadi kelabakan. Ya kan? Iya, betul. Jangan memaksakan lah ya Pak, intinya seperti itu. Iya, harus sesuai kapasitas diri juga. Betul. Oke. Lalu ini, selamat pagi Pak, saya mau mempertanyakan kelangsungan setelah kuliah di private college, soalnya kan kita tidak dapat PGWP, jadi gimana ya ke depannya, kita harus dapat sponsor dulu atau bagaimana? Terima kasih. Setelah lulus sekolah, student ada banyak pilihan ya, antara mereka sekolah lagi, pulang ke negaranya, atau mendapatkan sponsor. Saya tidak tahu bagaimana proses sponsorship itu ya. Jadi setelah lulus sekolah tidak ada PGWP juga pilihannya sama, pulang ke Indonesia atau meneruskan lanjut studi atau mencari sponsor. Itu terserah anaknya juga, walaupun ada PGWP pun setelah PGWP selesai juga pilihannya juga sama, antara pulang tetap harus cari sponsor. Saya tidak tahu, itu terserah anaknya. Jadi pulang Indonesia, continue study atau cari sponsor terserah, sama aja seperti itu.
Basically untuk program co-op dan PGWP itu teman-teman sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi ketika kita dapat fasilitas untuk co-op atau PGWP, tetap pada akhirnya kalian memang dihadapkan kepada 3 pilihan tadi. Yang pertama yaitu kalian mau pulang ke Indonesia, atau yang kedua kalian mau extend study di sana, atau yang ketiga kalian mau cari sponsor, berusaha seputaran itu kurang lebih. Jadi tergantung. Tapi saya tidak tahu ya bagaimana ya cari sponsor ya. Itu di luar kendali sekolah ya. Ya, jadi sekolah wajib sekolah hanya bertanggung jawab hingga co-op ya Pak ya. Ya, bertanggung jawab dengan sampai co-op aja. Dan untuk kelangsungan ada anak yang mau ambil program di sekolah lain atau continue sekolah Welsiang, itu tidak apa-apa seperti itu. Ya, itu pilihan masing-masing. Iya. Dan jika ada yang bilang, oh bisa cari sponsor, bisa cari ini, itu saya juga gampang atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Itu banyak orang yang menjanjikan sponsor gampang, atau banyak yang bilang sponsor susah. Jadi itu tidak, itu terserah studennya masing-masing bagaimana plan mereka. Iya, oke. Itu. Lalu next pertanyaan, untuk masuk Kanada saat ini apakah wajib vaksin? Nah, ini tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib adalah karantina, betul kan ya Pak? Ya, wajib karantina. Soalnya belum ada peraturan itu ya Bu ya, vaksin card dijadiin satu dengan paspor ya. Iya, betul sekali. Dan di Kanada pun tidak wajib vaksin ya Pak, kalau saya dengar. Tidak, kita tidak diharuskan vaksin. Iya, yang saya dengar dari beberapa teman di sana juga seperti itu. Kelihatannya bakal ke-attach ya kartu vaksinnya itu di paspor. Ya tidak vaksin tidak apa-apa, tapi kemungkinan besar setelah itu di peraturan dikeluarkan, kemungkinan tidak bisa travel ya. Kalau untuk travel. Kemungkinannya, peraturannya belum di-finalize. Iya, oke. Baru isu-isu ya Pak. Iya. Oke. Oke, lalu tadi saya dengar sudah ada kerjasama dengan UBC Path Transfer. Berapa persen kalian yang diterima di UBC? Kita tidak ada kerjasama dengan UBC, soalnya kita vocational school. Jadi program kita tidak transferable. Kalau mau ke UBC atau SFU, itu harus mengambil University Transfer Program, bukan ke vocational itu bukan vacation ya. Vocational itu training program. Jadi kalau untuk ke UBC itu programnya University Transfer Program. Jadi program yang untuk diambil di college atau langsung ke UBC yang tertransfer sesuai dengan BC-CAT atau BC-CAT. Jadi jika kalian ingin ambil di UBC, first year-nya di college, di Douglas atau Langgara, kalian ambil courses-nya itu sesuai requirement di UBC. Seperti itu. Jadi kalau memang mau ke UBC, saya suggest lebih baik itu ke public school atau yang ada University Transfer Program, Columbia College, Coquitlam College, seperti itu. Dan mereka ada jalur path-nya, bukan berarti ada sekolah kerjasama itu lebih gampang, tidak. Itu ada peraturannya sendiri, minimum requirement, GPA buat UBC atau SFU. Bukan berarti di sekolah ini lebih gampang, sekolah itu lebih gampang, tidak. Kalian bisa ngambil di 3 college untuk memenuhi requirement transfernya ke UBC itu terpenuhi. Seperti Business 101, Business 102 ambil di Coquitlam College, terus pada summer ini tidak kalian ingin transfer ke UBC bulan Januari, jadi summer harus mengambil 4 courses umpamanya. Itu business courses, dan 1 English courses, dan satunya umpamanya math atau physics. Tapi di sekolah kalian tidak ada English courses sama math pada semester ini, jadi kalian cuma ambil bisnis di sekolah kalian seperti Columbia College. Terus physics-nya ambil di Langgara College waktu itu kalau kebetulan di offer, dan untuk English-nya ambil di Douglas College. Itu tidak apa-apa, asalkan programnya itu sesuai dengan BC-CAT. Ambil sekolah dimanapun tidak apa-apa, asalkan University Transfer Program. Tetapi tidak di vocational program atau training program seperti Welsiang, BCIT, VCC, dan VCC pun untuk University Transfer Program pun juga berbeda.
dengan yang vocational program mereka. Bukan berarti kalian ambil mekanik di VCC bisa ke transfer UBC, tidak. Jadi harus lihat course requirement-nya di UBC atau SFU. Setelah itu kalian mau ambil di sekolah manapun bisa, asalkan mereka menyediakan courses yang bisa ditransfer, seperti itu. Oke, jadi tetap harus lihat-lihat dulu ya Pak ya, Ya. pelajari dulu. Ya. Lalu ini untuk kos sekolah teknologi Wales, estimate biayanya berapa? Nah, itu untuk sekarang kita ada promo yang luar biasa, ini ya Pak, miring ya untuk student di Indonesia ya Pak khususnya. Ya. Nah, itu 8.000 Canadian dollar ya Pak kalau nggak salah untuk 6 bulan study dan 6 bulan co-op ya Pak, untuk yang IT ya? Ya, untuk yang IT program. IT program sendiri meliputin 2 cabang ya Pak, ada web app sama satunya digital marketing ya Pak, betul ya Pak? Ya. Nanti bisa langsung konsul ke EOS ya teman-teman ya untuk lebih pastinya. Nah, lalu selamat pagi Pak Hari, mengenai program Hospitality Management Wellsiang, apakah program CS di tahun pertama plus Hospitality di tahun kedua sama dengan Hospitality Management 2 tahun? Jika ambil program CS plus Hospitality, lulusnya Hospitality Management kah? Tidak. Customer Service program sendiri, Hospitality level 2 juga program sendiri. Tidak ada sangkut pautnya. Oke, jadi beda ya. Lalu kalau untuk jurusan Hospo Management level 2 plus co-op metode belajarnya berapa persen praktek dan teori Pak? 50-50 ya, 1 tahun teori, 1 tahun praktek itu co-op. Jadi itu dia, kalau co-op di private college itu benar-benar kerja ya, praktek kerja. Ya, benar, itu praktek kerja. Lalu yang sesuai dengan itu ya programnya ya, jadi co-opnya harus di hospitality industry. Ya, betul. Nah, itu apakah untuk co-op harus di Vancouver juga Pak? Atau bisa, bisa di tempat lain, tapi harus sesuai. Tetapi sekolah harus melakukan itu review tempat kerjanya dulu sebelum co-op di situ. Biasanya kita review dulu kalau tempatnya qualify untuk co-op atau tidak. Oh, jadi sejauh apa Pak? Beda provinsi boleh gitu? Boleh, beda provinsi boleh, beda negara juga boleh, tapi kita anjurkan tuh beda provinsi ya maksimum. Kemarin ada beberapa anak yang ini ya, ada yang Jepang sama Korea, mereka co-op lebih memilih ke negara mereka, itu juga bisa, tetapi ada prosesnya. Kita harus melakukan review dulu ya. Oke, kompatibel atau enggak? Ya, betul. Lalu Pak, jika visa ditolak, apakah ada pengembalian dana yang sudah dibayar ke college? Ada. Jika visa ditolak, kan biasa anak-anak ada yang apply visa sekali atau 2 kali atau 3 kali. Kalau mereka give up, ya kita refund 100%. Itu jadi jelas ya teman-teman. Ya, tetapi bukan application fee $150 di unrefundable ya. Ya, kalau untuk application fee memang nggak ada yang di-refund Pak di semua sekolah. Ya. Baik private maupun public nggak ada yang di-refund. Betul. Application fee. Walaupun di Indonesia juga tidak bisa refund kan ya. Betul sekali. Ya, aplikasi. Ya, jadi itu udah rahasia umum. Ya. Lalu untuk installment fee bagaimana? Nah, nanti untuk installment fee bisa kalian langsung hubungin ke admin EOS ya untuk rinciannya, karena itu nanti ada dijelaskan di sana. Oke. Nah, yang pasti ada sekitar 3 kali ya Pak untuk installment fee ya. 3 kali, ya sekitar ada 3 kali atau 4 ya Bu ya, saya lupa saya. Tapi ya, kalau untuk yang program sampai di Kanada itu termasuk first payment ya, yang 1.500, terus second paymentnya sebelum tiba di 3.000. Ya. Jadi minimal 4.500 ya Pak ya. Itu kalau jadi untuk pembayaran pertama kan 1.500 ya kan, setelah visa di approve, ada second payment itu nanti bisa didiskusikan dengan Ibu Martini atau EOS. Terus setelah itu setelah sekolah tiba di Kanada, sekolah dimulai, pembayaran kedua 3 bulan. Setelah sekolah dimulai itu bisa didiskusikan dengan EOS untuk perinciannya untuk tiap program, seperti itu. Ya. Karena biaya tiap program berbeda-beda. Ya. Dan juga untuk refundable visa, saya harapkan sih memang karena visa ke reject ya. Kalau misalnya tidak ke reject,
kalian withdraw, otomatis biaya yang sudah terbayarkan itu tidak di-refund kan ya Pak ya? Itu ada refund policy-nya, bisa di-refund tapi tergantung dengan refund policy-nya bagaimana. Dan nanti visanya langsung kita cancel ya. Jadi kalian sebelum masuk ke Kanada nanti itu juga untuk mencegah, soalnya kita berhubungan erat dengan Canadian Border Security ya, jadi kita sering forward student information yang obtain visa, cuma obtain visa terus tidak pernah sekolah atau melarikan diri, itu nanti langsung kasusnya langsung kita forward ke imigrasi. Jadi yang untuk refundable sih saya harap teman-teman tidak menganggap hal yang mudah, bisa di-refund lalu ya kemarin kan juga ada anak yang ketangkap Bu, dia mikir dia mendapatkan surat dari sekolah, setelah itu dia setelah mendapatkan surat dari sekolah dia meminta refund atau tidak minta refund, terus setelah itu langsung cabut mau dengan tujuan bekerja ya. Jadi kita tidak apa-apa seperti itu, tapi kita pasti laporkan. Jadi kita mendapatkan telepon dari CIC, dia dari Canadian Border Security, mereka menelpon kita menanyakan apakah soalnya kita sudah kirim informasinya ya. Jadi dia anak itu ditanya, ini anak apakah sudah continue lagi di Wales Young atau tidak. Ini anaknya kok mengatakan dia mendapatkan surat dari Wales Young. Jadi kita sudah kirim informasinya. Terus Canadian Border Security bakal confirm ke kita setelah kita memberikan confirmation tanpa memberitahu anak itu, dan anak itu pasti bakal dipulangkan ke Indonesia dengan biaya sendiri, dan setelah itu tidak bisa memasuki Kanada lagi atau di-ban. Biasanya kalau sudah di-ban dari Kanada susah untuk Pak, maaf kayaknya ke-mute lagi. Jadi ini tadi sampai mana yang kita laporkan, jadi seperti ada anak yang melakukan hal seperti itu, mereka obtain letter dari kita, LOA, setelah itu minta refund atau cuma bayar sekolah dan tidak pernah muncul di sekolah dengan tujuan untuk 100% bekerja ya. Tetapi kita pasti akan laporkan, jadi Canadian Border Security jika menangkap anak ini akan confirm di sekolah tanpa sepengetahuan anak ini, bakal tanya di sekolah apakah ini anak yang melakukan penipuan. Jadi anak itu pasti bakal ditangkap dan dipulangkan di Indonesia dengan biaya sendiri, dan setelah itu di-ban selama 5 tahun. Soalnya kan termasuk crime ya. Betul sekali. Di-ban selama 5 tahun itu tidak bisa memasuki Kanada selama 5 tahun. Tetapi setahu saya kalau sudah ada recordnya seperti itu, ya untuk kemana-mana juga susah. Betul sekali, karena nggak cuma nggak bisa masuk Kanada, tapi juga ke Amerika, lalu Aussie, New Zealand, dan UK, itu mereka biasanya juga nggak mau terima, Pak. Oh gitu ya? Jadi, ya, info yang saya dapat dari imigrasi seperti itu, jadi memang risky banget. Jadi makanya saya minta kalian untuk benar-benar sesuai dengan jadi segala dokumen, jangan sampai ada yang fake atau fraudulent dan sebagainya. Karena terus terang teman-teman, kemarin saya baru aja mengalami kejadian yang kurang mengenakan ya, di mana ada student yang berusaha untuk memakai ini ya, fake ya, dokumennya fraudulent seperti itu, dan memang orangnya di-ban selama 5 tahun. Pak Hari juga tahu itu. Jadi sayangkan sekali teman-teman kalau misalnya untuk ingin menghalalkan segala cara untuk masuk Kanada, tapi dengan cara yang salah sih, kalian harus berpikir ulang. Karena resikonya besar banget. Nggak worth it sama sekali, Pak. Karena selain untuk di-ban di Kanada selama 5 tahun, kalian juga sulit untuk masuk ke negara-negara yang tadi saya sebutkan. Dan ketika kalian mendapat kesempatan untuk re-apply lagi setelah 5 tahun lewat, pihak imigrasi juga pasti akan masih punya track record kalian. Jadi otomatis akan lebih dipersulit. Itu pasti ketahuan, saya ngomong pasti ketahuan. Dan kemarin itu anaknya on defense di teman-teman dia tidak ketahuan di negara lain dan atau tidak tahu ditipu agent. Kalian ini saya mikirnya begini ya, kalian itu adult ya. Namanya pemalsuan itu kayaknya agent tidak mungkin nipu tanpa sepengetahuan kalian. Kalian sudah adult, mestinya juga kalian juga tahu. Jadi
kalau sudah dengan Ibu Martini atau IOS, kan Ibu Martini selalu menganjurkan memberikan dokumen yang asli, ya kan? Iya. Dan kalian tidak bisa ngomong, oh di agent sebelumnya itu palsu, bagaimana? Ya kalau kalian tidak, saya tidak, itu kalau bisa ya kalian harus tahu bagaimana. Dan untuk saat ini berhubung ada kasus seperti itu, nanti dengan pihak Welsyang sebelum IOS mengirimkan murid ke Welsyang, setelah pendaftaran nanti Ibu Martini akan melakukan cross check lagi atau second interview dengan kalian untuk memastikan data-data. Betul sekali. Ya. Iya, karena untuk melimit kejadian yang tidak mengenakan, tentunya. Iya. Boleh tahu Pak, jurusan bisnis itu spesifiknya apa aja? Belajarnya apakah ada accounting, manajemen, insurance, etc. Seperti itu? Mungkin spesifiknya. Kita bisnisnya kita pakai program business entrepreneurship ya. Jadi kita lebih entrepreneurship technology. Jadi lebih ke arah teknologi. Bisnisnya lebih ke arah seperti a little bit of web development dan ke entrepreneurship atau untuk lebih mengajarkan anak-anak untuk membuka bisnis atau become entrepreneur. Itu program business entrepreneurship kita. Soalnya dengan tujuan saya agar anak-anak yang belajar di Welsyang bisa mandiri atau lebih baik dari saya. Dan itu dengan tujuan dengan bisnis program bisa untuk membuka bisnis sendiri dengan ada beberapa basic of finance. Jadi mereka waktu membuka perusahaan bisa tahu basicnya finance dan teknologi untuk membuat website sendiri seperti itu. Atau pitch deck ada diuntukkan untuk presentasi dengan investor. Beberapa pertanyaan mungkin saya skip. Sekali lagi, pertanyaan untuk Pak Hari adalah pertanyaan untuk seputar education, seputar program sekolah dan sebagainya. Nanti seputar visa, lalu seputar installment, lalu seputar untuk setelah co-op bagaimana. Itu nanti kalian bisa langsung chat di admin EOS atau langsung bisa juga ke saya pribadi untuk mendapatkan info langsung gitu ya. Jadi semua ini memang kebetulan saya handle, jadi kalian bisa langsung dapat infonya dari sana. Termasuk seputar visa ya, karena ini di luar pertanyaan mengenai sekolah. Oke. Lalu next, mungkin Kak Egi bisa unmute untuk ditanyakan sendiri. Selamat malam. Halo Egi, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Hari. Kak Martini, terima kasih untuk waktunya. Pak Ari, saya mau tanya Pak, untuk di sekolah sendiri nanti pada saat mau kelulusan, itu nanti student ada skripsi atau tugas akhir, atau sistem yang dilakukan seperti apa Pak? Jadi kan kalau misalnya di Indonesia untuk sekolah umum ada skripsi ataupun tugas akhir. Terima kasih. Terima kasih Egi ya menanyakan ini. Jadi untuk sebelum kelulusan di co-op program kita ada essay. Essay itu ya bukan skripsi ya. Berapa halaman untuk essay tentang seputar co-op kalian. Jadi ada paper proposal. Baik. Berarti nanti akan ada sidang juga Pak untuk mempresentasikan. Tidak ada sidang. Tidak ada, tapi nanti proposal untuk essay-nya itu bakal di-forward ke co-op coordinator. Berarti nanti yang menentukan dari co-op koordinatornya dan nanti resultnya student tersebut dinyatakan lulus atau tidak ya Pak? Iya, dan co-op itu termasuk proyek terakhir ya, selama 1 tahun gitu. Jadi kayak mungkin di Indonesia juga sama kan, setelah melakukan magang atau intern kan ada laporan ya, proyek terakhir ya itu ya. Jadi hanya untuk menyelesaikan esainya saja Pak ya? Iya. Dan itu nanti esainya kan sebelum co-op dimulai nanti sudah disiapkan ini peraturan untuk esainya. Jadi bisa tahu gambarannya seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Terima kasih Kak Martini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, semoga jawabannya membantu ya. Maaf tadi saya agak terlambat. Apakah tadi sudah ada menanyakan tentang web app program? Karena kami tertarik untuk ambil program ini. Apakah untuk ikut program ini harus background IT dan programnya lebih ke seperti apa ya? Apakah lebih ke konsepnya atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya program itu terserah kalian mau ambil ya. Ada hubungannya dengan PAS Education atau
current work experience, itu terserah kalian. Kan ada yang beberapa orang itu ingin mengganti jurusan atau bidang ya. Jadi kita tidak ada restriction untuk Wales dari kalian untuk mengambil program apa, dan sesuai keinginan kalian aja. Dan untuk program IT tergantung, ada dua kan, web app development sama digital marketing. Kalau digital marketing kan lebih kayak digital promotion, Facebook, Twitter, LinkedIn. Dan untuk web development kan lebih create your own website, dan untuk lebih ke technical ya. Untuk lebih detailnya bisa ke website, itu ada macam-macam coursesnya, list of course, ada course description-nya. Jadi untuk IT program tergantung kalian maunya apa, soalnya IT ada dua, web development dan digital marketing, seperti itu. Iya, nanti bisa lebih didalamin lagi mungkin. Ya. Dan ada pertanyaan juga tentang jika di Indonesia sudah S1 dan mau melanjutkan studi ke Kanada tapi mau ambil post diploma, apa bisa? Nah, sekali lagi teman-teman, untuk di Wales yang ini programnya adalah diploma, dan untuk jurusannya terbagi menjadi hospitality, business, IT yang terbagi menjadi dua, yaitu digital marketing dan juga web app, dan yang terakhir adalah customer service. Jadi di luar program tersebut belum ada ya Pak ya, so far ya? Belum ada. Jadi jika untuk mau lanjut ke S2, ya tadi lebih baik ke degree granting school. Betul. Ya. Oke. Lalu next, apakah di private college tidak bisa bawa keluarga? Ya, mohon info. Itu lebih ke ranah visa ya Pak? Ya, itu lebih ke arah visa. Tapi setahu saya kalau private college itu kecuali degree granting, bisa membawa keluarga tapi apply sendiri-sendiri. Dan untuk anak sekolah bagaimana itu Bu Martini yang bisa menjawab nanti detailnya, soalnya agak panjang ya. Iya, betul sekali. Ya. Untuk urusan visa segala macam nanti bisa dibantu dari saya untuk urusan visanya, tapi fleksibel juga, misal mau urus di luar juga nggak masalah. Nah, lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak saya bacakan, berarti itu tidak berhubungan dengan program ataupun dengan sekolah ya. Jadi nanti langsung bisa ditanyakan ke saya aja atau ke chat admin. Dan sekali lagi, saya handle-nya sendiri juga. Jadi nggak ada marketing-marketingan yang ini ya, untuk menjawab dan sebagainya. Jadi langsung direct ke saya. Lalu next, apakah program co-op di Wales yang dibayar sesuai dengan minimum wage? Program co-op yang untuk membayar itu bukan Wales Young ya. Jadi perusahaan di tempat kalian bekerja, dan kita di sini ada wage requirement seperti itu, dan dibayar sesuai dengan requirement-nya. Yang pasti tidak bisa di bawah minimum wage ya. Minimum wage itu kalau di bawah minimum wage itu sudah melanggar peraturan seperti itu. Tergantung co-op macam-macam. Ada yang kalau minimum wage di sini kan 15.50 atau 15.20 ya. Jadi untuk co-op pun seperti juga gajinya seperti pegawai biasa. Ada yang 15, ada yang 16, ada yang 20, ada yang 18, tergantung. Tetapi yang pasti itu peraturan Kanada sudah tidak ada kerja intern yang tidak dibayar, kecuali kalian volunteer di sekolah, itu beda cerita. Tapi kalau co-op harus dibayar. Ya, dan itu yang membedakan dengan publik, dengan sekolah publik. Sekolah publik co-opnya juga dibayar kok, Bu. Iya, tapi nggak semuanya. Ada yang dibayar hanya untuk mungkin pengganti transport atau untuk uang makan, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Soalnya setahu saya, saya tidak tahu ya. Jadi saya tidak bisa ngomong behalf of public ya. Saya tidak tahu. Jadi soalnya kita peraturan di sekolah yang anak-anak co-op itu harus paid co-op soalnya untuk private school ya. Di sekolah Wales atau itu yang kita tahu peraturan dari pemerintah, kita harus paid co-op soalnya. Jadi saya tidak tahu yang untuk publik ya. Baru tahu saya. Soalnya ini saya juga dapat info dari teman-teman yang sekolah di publik, Pak. Oh, seperti itu Kebetulan ya. Seperti itu. Dan baru maksimal untuk co-opnya pun biasanya 1 semester aja. 1 term aja 4 bulan. Gitu ya. Iya, nggak mungkin ada yang linear nih kayak di tempat Wales itu kan setahun study, setahun co-op begitu. Iya. Makanya ini ada yang tanya co-op tiap semester ya. Gitu. Kalau di Wales tidak ada. Memang bisa kita pisah 6 bulan sekolah, 6 bulan co-op, 6 bulan sekolah, 6 bulan co-op. Tapi kalau kita lakukan itu, biasanya tempat kerja tidak mau. Soalnya
sekolah, co-op, full time, nanti sekolah lagi, terus co-op lagi. Jadi itu interrupting. Iya, betul. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Cevas, bisa langsung ditanyakan, silakan. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya mengenai nanti jika sudah tiba di Kanada, apa pihak sekolah membantu dan memberikan arahan untuk pembuatan dokumen seperti SIN contohnya dan asuransi kesehatan? Oh ya, kita ngasihkan pengarahan. Jadi ini bukan suatu kejutan ya. Kita arahkan sebelum, ini bedanya dengan sekolah-sekolah lain ya. Jadi sebelum anak sampai di Kanada nanti kita anjurkan itu anak harus mempunyai asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan itu dengan nama MSP, yaitu medical coverage dari pemerintah ya, itu qualified 3 bulan setelah tiba. Tetapi nanti kita arahkan sebelum tiba ada 3 bulan untuk medical insurance under private company. Jadi selagi tiba di Kanada sudah ke cover just in case kalau masuk ke rumah sakit, dan nanti diarahkan, nanti ada volunteer anak-anak di sekolah Wales yang membantu untuk apply SIN, bank, nanti kita forward ke banking, tapi kalau anaknya milih sendiri sesuai bank yang dianjurkan temannya juga tidak apa-apa. Nanti ada asisten. Jika ada keluarga, nanti kita bisa kasih informasi tentang daycare, seperti itu. Terima kasih Pak. Tapi kalau untuk housingnya gimana Pak? Housing nanti kita bisa rekomend. Jadi tergantung, jika kalian tidak mempunyai kawan, tidak mempunyai housing, nanti kita bisa rekomend ke homestay agency ya. Jadi nanti kalian bisa tinggal 1 bulan atau 2 bulan di homestay itu sambil mencari tempat yang sesuai dengan budget kalian. Tapi kalau kalian comfortable di homestay-nya termasuk makan juga tidak apa-apa stay selamanya di situ. Kita nanti ada rekomendasi. Jadi rekomendasi homestay partner kita submit ke itu Ibu Martini juga. Nanti dia bisa rekomendasikan. Jadi apply-nya bisa dari Indonesia gitu Pak? Bisa. Saya sih anjurkan kalau untuk homestay sih month by month ya. Soalnya kebanyakan anak-anak itu setelah 1 bulan, 2 bulan pengen pindah atau sesuai dengan keadaan mereka ya. Seperti itu. Kalau untuk, oh baik Pak. Kalau untuk asuransi kesehatannya tadi asuransi kesehatan Kanada atau dari Indonesia Pak ya? Kalau yang untuk Kanada, asuransi kesehatan seperti saya sebutkan 2 macam, ya kan? Tentunya kita memilih yang punya pemerintah yaitu atau disebut MSP, ya. Untuk MSP Kanada. itu qualification-nya harus 3 bulan setelah mendarat di Kanada. Jadi untuk 3 bulan awal kan tidak ke cover, ya kan? Selama tidak ke cover itu kita nanti forward student ke private insurance company. Biayanya hampir sama. Private insurance company $70 1 bulan. Dan dengan private insurance company ini bedanya jika kalian masuk rumah sakit, kalian harus bayar dulu, setelah itu nanti di reimburse. Oke, berarti dua-duanya Kanada ya Pak? Iya, tetapi perusahaan Kanada, seperti itu. Dan kenapa kita harus mengadakan seperti itu? Soalnya banyak kasus sebelum MSP ke cover, beberapa anak itu ada yang sakit, masuk hospital, kan kita tidak tahu kan. Tetapi asuransi itu sangat penting banget. Jadi nanti ada anak yang bilang, saya tidak mau beli asuransi, kalau anak tidak ada asuransi tidak bisa ambil kelas kita. Soalnya kita ada beberapa kasus, anak tidak mempunyai asuransi, masuk rumah sakit, dan kita yang harus fight untuk anak itu agar terobati. Dan kita tidak mau kejadian itu terjadi atau kecolongan. Jadi syarat jika anak tidak mempunyai asuransi tidak bisa mengikuti kelas. Oke, baik Pak. Ya. Kalau untuk perincian biayanya berarti nanti konsul ke EOS lagi Pak? Perincian biaya bisa ke sekolah. Soalnya kalau MSP itu 68 atau 78 1 bulan. Itu sudah general asuransi pemerintahan ya. Dan untuk asuransi yang private itu biayanya hampir sama. Oke, baik Pak. Nah, jadi nanti kita rekomend ini private seperti UBC, DSFU pun juga seperti itu. Jadi sebelum kalian tiba, kalian harus memiliki private insurance selama 3 bulan sebelum transisi ke MSP. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak.
sama-sama. Penting banget ya, jadinya untuk asuransi jangan sampai main-mainkan. Kalau semalam rawat inap ya Pak, dengar-dengar sampai 2.000 ya Pak. Tergantung ya, kemarin ini murid saya ini yang tidak ada asuransi 2 malam ini 18.000 bilnya. Lebih mahal dari biaya sekolah, Jadi padahal hanya 2 malam. tergantung penyakitnya apa, soalnya emergency room juga mahal, terus tergantung sakitnya perlu apa penanganannya. Jadi mahal banget, Iya, kebanyakan sangat penting. dokter pun relukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, soalnya banyak kasus turis yang tidak mempunyai asuransi itu melarikan diri, tidak mau membayar. Jadi kebanyakan dokter itu minta uang dulu atau mereka tidak Deposit ya? mau mengurus ya, tergantung dokternya. Kalau ambil hospital management, nah ini juga merupakan pertanyaan dari Dennis Pak. Nah, dan program co-op, kebanyakan anak Welsiang Institute co-opnya di bidang apa? Lalu hospitality-nya belajarnya tentang apa? Lalu co-opnya di bidang apa? Kayak hospitality itu di housekeeping, F&B, atau front office? Maksudnya tergantung ya, pengalaman kerja kalian apa, tapi kebanyakan anak-anak di bagian F&B. Soalnya kalau mau ke front office, itu Inggrisnya harus benar-benar bagus. Kalau ada pengalaman front office, tidak apa-apa sih. Jadi tergantung experience kalian di mana. Tapi kalau umpamanya kalian tidak suka masak, kerja di kitchen ya tidak bisa. Kebanyakan di F&B ya. F&B, housekeeping, atau di front office itu juga ada beberapa anak yang mendapatkan front office kemarin. Tetapi dia mempunyai pengalaman di front office. Seperti itu. Kalau front office di sini mereka lebih membutuhkan orang yang berpengalaman. Tetapi guru kita kan ada juga yang front office director ya. Jadi kalau memang ingin part time atau co-op di front office ya kalian harus benar-benar itu bagus banget Inggrisnya. Ini saya tidak mau memberi harapan kosong seperti saya bisa jadi front office, bisa jadi manager. Semua tergantung dari pengalaman kalian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Marcelina, lalu juga Veronica Lola, dan Marcelina lagi. Ini nanti langsung ditanyakan ke tim S saja, karena ini berhubungan dengan program setelah lulus, yang mana berhubungan dengan visa juga, visa kerja karena apa. Nanti bisa langsung ditanyakan. Dan untuk konsultasi langsung dengan kami, dengan EOS, dengan saya juga, karena saya juga nggak punya marketing, jadi nanti langsung handle akan dieksekusi oleh saya juga segala pertanyaannya. Nah, untuk promo program siswa Indonesia apa aja, itu tadi juga udah di-share. Kalau istilahnya untuk lebih lanjut, nanti bisa langsung kontak ke kita ya. Lalu selanjutnya dari Kak Fitriani, umur saya 38 tahun, lulusan S1 Office Management background, kerja back office perbankan. Apakah upgrade skill ke customer service itu related dan belajar apakah saja yang untuk customer service di college? Kalau menurut saya lebih baik ke bisnis ya daripada customer service. Soalnya customer service itu diperuntukkan orang yang tidak memiliki background universitas ya. Iya, betul. Untuk anak-anak fresh graduate dari SMA, SMK gitu ya Pak biasanya ya? Iya. Soalnya basicnya sangat rendah. Kalau sudah kerja di perbankan, lebih baik sih tidak customer service, soalnya downgrade ya. Kalau ke web, bisnis, digital marketing, itu masih oke. Ke hotel atau apa, itu masih oke. Tapi kalau downgrade ke customer service sih saya tidak anjurkan ya. Soalnya kan sudah pernah dipelajari di Indonesia. Ngapain ambil lagi? Betul sekali. Oke, next. Hospitality cookery apa ada di Wales, Pak? Tidak ada. Cookery ada sekolah khusus di VCC atau Pacific Institute of Culinary Art. Tapi sekolah masak di sini mahal. Minimum 1 tahun itu 38 sampai 40 ribu ya. Soalnya kan peralatan-peralatan mahal, biaya makan masaknya juga seperti itu. Kurang lebih pertanyaan udah habis. Nah, saya rasa mungkin sampai sini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk pelayanan yang saya berikan untuk visa study ini pastinya akan maksimal. Dan di EOS ini saya sebagai direktur menegaskan saya tidak menggunakan marketing. Jadi bisa langsung hubungin saya, Rina, ataupun Ray. Dan semua saya handle sendiri demi menghindari kesalahpahaman. Dan untuk kantor EOS ya guys, jika ingin meet up bisa by appointment karena kita di The City Tower lantai 12 1N di Jalan Tamrin.
Nah, sekarang masih banyak yang work from home, jadi by appointment dulu lebih baik. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk partisipan dan terima kasih juga untuk Bapak Hari, Presiden of Wales Young Institute, meluangkan waktu untuk saya. Suatu kehormatan besar buat saya, Pak, untuk bisa Terima kasih mengadakan Zoom meeting telah ini dengan diundang. Bapak. Dan, ya, terima kasih telah diundang, Bu. Ya. Dan untuk anak-anak kalian semuanya, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Ya, dan mungkin ada kesan-pesan Pak, atau saran ataupun apa yang kira-kira Bapak ingin ucapkan sebagai kata penutup bagi para student yang minat ke Wales? Ya, pesan-pesannya, jika ingin belajar di Kanada, kalian harus benar-benar siap dan tahu program apa yang ingin diambil. Dan jangan berpikiran untuk illegal atau melakukan penipuan, pemalsuan dokumen. Jangan seperti itu. Dan kalian semua harus dokumennya harus benar-benar bagus, dan tujuan untuk sekolah harus benar-benar tahu program apa yang ingin diambil, dan harus siap semuanya apa yang untuk kalian hadapi di Kanada nanti. Tidak semuanya itu seperti harapan, saya tiba di Kanada, saya bekerja, itu tidak benar, dan tujuan kalian ke sini adalah sekolah, ya. Sekolah untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi mohon difikirkan baik-baik, dan untuk konsultasi iOS bakal membantu memberikan arahan seperti apa. Dan itu aja pesan-pesan dari saya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Hari buat waktunya, disempat-sempatkan selagi sibuk pastinya. Saya juga terima kasih bisa bergabung dan bertemu dengan kalian semua ya, sesama orang Indonesia. Betul sekali Pak. Terima kasih juga buat teman-teman ya, dan nantinya untuk follow updates, segala update tentang Kanada, kalian bisa lihat di IG EOS ya, eos.world sekali lagi. Di situ kita akan selalu update. Dan untuk hal ini pun nanti bagi yang telat ikut join atau bagi yang belum sempat, nanti kita upload di YouTube EOS. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hari, teman-teman. Terima kasih tim EOS. Bye-bye.